minta negara harus hadir, memberikan kepastian uang lender harus kembali 100%. Setuju? Kembalikan uang kami. 100%. Saat ini kami sedang berada di Pengadilan Negeri Depok kelas 1A dan hari ini akan berlangsung sidang perdana kasus PT DSI, di mana kasus ini diperkirakan memakan korban sekitar 15.000 orang lender, dan dari beberapa lender tersebut beberapa di antaranya hari ini sudah hadir di depan Pengadilan Negeri Depok. Suasananya kurang lebih seperti ini. Ini adalah para perwakilan dari lender ya Pak ya hari ini ya. Ada berapa orang Pak? Ya, Kira-kira atau lender yang harus datang hari ini? Yang datang hari ini? Datang hari ini kurang lebih 100 orang. Kurang lebih 100 orang. Betul, kurang lebih 100 orang. Dan kalau tidak salah sekitar total ada 15.000 lender yang menjadi korban. Kalau data dari PT DSI yaitu 14.088 lender. Seperti itu. Dan yang mengajukan pelaporan ke LPSK sejumlah 5.000-an lender. Seperti itu. Pasal-pasal yang didakwakan sudah tahu ya Bapak Ibu ya, tentang apa saja? Yang pertama yang saya tahu yaitu mengenai tipu gelap, TPPU. Yang kedua itu mengenai undang-undang IT. Dari DSI membayar kepada lender itu mencapai 98%, ternyata itu bohong. Seperti itu, dimanipulasi. Apakah dari awal tahu bahwa ternyata direksi dan komisaris PT DSI itu akan mendirikan perusahaan baru untuk memutar uang perusahaan? Jelas tidak. Jelas tidak tahu. Jelas tidak. Jadi semua korban ini Pak, ini masyarakat yang percaya dengan hukum di Indonesia. Karena dari website, dari DSI jelas melakukan kriminal investasi. Di negara ini kan tidak sembarangan mengumpulkan dana masyarakat. Dan kami semua ini, banyak di antara kami, mungkin hampir semua, ini dana masa depan yang kita percayakan dengan akad yang jelas dan syariah. Betul. Disampaikan syariah. Itu yang membuat teman-teman heran. Betul. Sangat. Ini kan bukan investasi bodong. Kami ini bukan orang bodoh. Kami juga sibuk. Ada pengusaha, ada pekerja, ada pensiunan. Bismillah. Ini adalah situasi terkini di salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, di mana nanti akan dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus PT DSI yang hari ini akan menghadirkan 3 orang tersangka. Dari total banyaknya korban hari ini, dari pihak lender yang datang untuk mengawal langsung jalannya sidang ini mungkin diperkirakan ada 100 orang, namun karena ruangan sidang yang tidak terlalu besar sehingga hanya bisa memuat sebagian dari mereka. Tersangka sudah hadir di pengadilan dan sesaat lagi akan segera masuk ke ruang sidang dan mengikuti agenda pembacaan dakwaan. Dari 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baru 3 orang yang diadili. Taufik Al-Jufri, Mary Yuniarni, dan Ari Riza Lesmana dihadirkan di kursi terdakwa. Direksi perusahaan peer-to-peer lending berkedok syariah ini didakwa telah merugikan nasabahnya hingga 1,38 triliun rupiah. Para terdakwa dan tersangka diduga telah menggunakan dana tanpa sepengetahuan atau persetujuan para lender. Dana diputar sedemikian rupa, diakal-akali demi kepentingan sendiri. Tidak hanya melakukan tipu daya pendanaan proyek fiktif, terdakwa dan tersangka juga mengalirkan dana ke perusahaan pribadi dan afiliasi. Dana lender yang tidak dikembalikan akibat penyalahgunaan dana dan skema pembiayaan proyek fiktif atas kehendak bersama antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan saksi Ati Sutisna serta saksi Fitri. Tadi penggunaannya kemudian disimpangkan tanpa persetujuan dan akad pembiayaan dari para lender.
tidak tanggung-tanggung, PT DSI telah menawarkan proyek fiktif sejak tahun 2018. Dalam 7 tahun terakhir, terdakwa dan komplotannya telah menawarkan 14.747 proyek fiktif. Meski begitu, tidak sepatah kata pun meluncur dari ketiga terdakwa. Ya, saya baru saja selesai mengikuti proses sidang pertama tadi dalam kasus PT DSI dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 3 tersangka. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight ya, tadi sempat saya catat. Yang pertama, ternyata hingga saat ini jumlah outstanding yang belum dibayarkan oleh PT DSI kepada para lender ini nilainya sekitar 1,3 triliun rupiah. Kemudian ternyata juga diketahui bahwa DSI menggunakan praktek mengunggah proyek fiktif ini secara berulang-ulang di website mereka untuk meyakinkan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin hal yang membuat banyak lender yang tadi juga hadir di dalam terkejut ya. Ini adalah bahwa ternyata banyak karyawan dari PT DSI yang didaftarkan menjadi lender fiktif oleh petinggi perusahaan dan menerima imbal hasil dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah. Pat gulipat di tubuh PT DSI nyatanya sudah mengakar sejak lama. Demi menarik minat dari masyarakat, direksi dan pemilik PT DSI bersiasat menggunakan lender pancingan. Sejumlah kroni dan orang dalam DSI dimodali untuk menempatkan dana. Mereka lalu diberi imbal hasil besar sehingga menarik minat masyarakat. Dana seorang lender ordal disulap dari 711 juta rupiah menjadi 5,3 miliar rupiah. Dana dari lender juga digunakan untuk membiayai operasional PT DSI serta menggaji para petingginya hingga 28 miliar rupiah. Demi langgeng menggangsir dana para lender, PT DSI bertubi-tubi mempromosikan pembiayaan proyek fiktif. Data proyek diunggah lebih dari 14.000 kali, padahal faktanya hanya segelintir. Proyek pelajaran Grand Presiden dan data kita sebagai perusahaan Lisco Upgrade Gemilang itu dicatut sama DSI untuk dia seolah-olah ada proyek lain mengatasnamakan kita, dan itu terus dijual ke investor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.